Itu dari Xcode sama NSC, siapa yang paling susah diurus, Mak? Banyak orang nggak tahu kalau NSC tuh sebenarnya adalah tim influencer, benar gak sih, Mak? Pokoknya kalau misalkan ditanya berat apa enggak buat gue ninggalin anak-anak, sebenarnya berat banget lah. Nggak Oh. mungkin lah gue nggak berat ninggalinnya. Cuman di satu sisi, Ada beberapa player yang cukup bermasalah gitu sama tim lu, terutama yang lu pegang. Dan yang paling pecah banget ya kemarin itu, Kavela. Lu udah maafin dia belum sih sampai detik ini? Even sampai lu udah farewell. Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gua Haji aka Sven. So, yep. Ya, today di penghujung tahun gue berkesempatan untuk ngobrol sama the one and only our mother ya di segala penjuru Free Fire. Di sini sudah ada Umi Gel atau Abigail. Mami Bigel. Apa kabar Mami Gigel? Baik banget. Baik banget ya. Gue lihat ada yang baru nih, Iya dong, gue akhirnya setelah 5 tahun rambut panjang gue bondol. Wih, how's you feeling? Wah gila, enteng banget pala gue. Buang sial nggak? Buang sial tuh yang panjang tuh, kan pergi semua sial kan. Kayak iya sih, tapi jujur gue lihat rambut baru lo terlihat lebih energik, lo terlihat lebih ceria, terlihat lebih lincah juga dan terlihat lebih sehat aja gitu. Harus. Ya. Itu tujuannya. Wajah lo juga kayaknya udah siap banget menyambut New Year ya. Oh banget. Pokoknya New Year gue harus segabut mungkin. Oke, karena lo kemarin sepanjang tahun 2020 udah kerja sekeras itu gitu ya. Sebenarnya nggak cuma 2020, gue kerja udah dari 2012, gue kerja udah 8 tahun. Oke, ngomongin kerja. Jadi, gue mau tahu nih, sebenarnya lo sebelum masuk per e-sportan duniawi tipu-tipu ini, lo ngapain sih? E-sport tipu-tipu. Iya, lo ngapain sih? Sebenarnya kalau dulu sebelum gue masuk e-sport, sebenarnya gue pegawai kantoran biasa, Ji. Pertama kali gue kerja itu gue pas lulus SMA. Macem-macem. Kayak semua kerjaan tuh bisa gue embat gitu loh. Kayak waktu pertama kali gue kerja, gue tuh asisten apoteker, gue magang. Padahal gue lulusan SMA. Habis itu gue kerja di e-commerce Australia. Itu gue 3 tahun di sana jadi admin marketing. Terus 3 tahun dari sana, gue pindah jadi akuntan pajak. Abis jadi akuntan pajak, gue pernah jadi customer service. Abis jadi customer service, gue masuk ke jadi community manager di developer apa publisher ke mobile game. Nah, abis itu gue akhirnya ngerasa, waktu itu pas gue jadi customer service sebenarnya itu gue kerja di salah satu publisher gede di Indo. Gue ngerasain kayak, gila, akhirnya gue kerja di dunia game kan. Tapi gak sesuai sama ekspektasi yang gue harapkan gitu. Karena gue ngelihat waktu itu e-sports juga masih berkembang, belum segede sekarang. Terus juga masih banyak banget yang perlu diperbaikin sana-sini. Beda banget sama sekarang. Terus gue ngerasa, kok gak kayak yang gue harapin. Akhirnya gue banting setir lagi. Gue pindah ke bidang education. Itu gue kerja di IO. Iya, gue kerja di IO yang IO Education Exhibition. Berarti panjang juga ya? Panjang, karena 8 tahun gue kerja. 8 tahun itu total tuh semuanya tuh? Iya, total tuh semua 8 tahun. Sekali. Lanjut. Nah, abis itu setelah gue masuk ke IO itu, ternyata gue ngerasa, oh kalau nggak sesuai sama minatnya lu, emang agak susah. Mau dipaksa kayak gimana pun. Akhirnya tiba-tiba kebuka jalan. Waktu itu kan gue pernah proyekan sama Audrey FF tuh. Kalau bisa. Nah, habis itu dia gue follow-followan sama dia, terus gue tukeran kontak sama dia. Habis itu ternyata dia tiba-tiba nge-post lowongan kerja, dia lagi nyari manajer. Nah, gue iseng nge-apply aja. Nah, di situ titik awal gue masuk ke e-sports. Itu female fighter jadi tim pertama yang gue pegang. Di sana juga gue ngurusin playernya, terus gue jadi personal manajernya Audrey sama player-playernya, karena itu kan tim isinya cewek semua kan. Jadi gue nge-handle semua project-projectan mereka. Berarti basically lu udah mak-mak banget ya? Udah mami-mami banget. Oke, lanjut. Nah, abis itu baru gue pindah ke Aura. Sebenarnya ada yang beberapa orang nggak tahu ya.
Jadi sebelum gue masuk e-sports, gue itu emang sempat pengen jadi pro player. Beuh, Pengen. I know. Pengen. I know. Tapi gue sadar diri skill gue nggak nyampe. Dulu gue main Vainglory, terus pas gue main sama temen-temen gue di grup gue itu kan emang cuman gue doang nih sisa satu cewek yang masih semangat main kan. Terus pas gue latihan-latihan ternyata gue emang kelengser juga nih sama skillnya cowok yang gue juga nggak nyampe. Akhirnya gue jadi manajer tim ini gitu. Tim kecil ini yang dari guild doang, mereka pengen ikut turnamen, ikut sparring segala macem. Itu gue yang aturin semua, gue cari-cariin. Nah itu gue tipis-tipis belajar dari situ ke bawah, ke Vimy Factor, sampai ke Aura. Gokil, berarti emang basicnya lu udah punya banget ya. Sebagai seorang manajer, lu nge-manage, lu supervisi sesuatu segalanya, semuanya lu yang profit gitu ya? Kurang lebih. Oke. Tapi lu sebelumnya nyangka gak sih kayak e-sport scene terutama Free Fire sama auranya bakalan segede ini? Mana nyangka gue nggak expect ternyata bisa sampai segede gini loh. Gila. Karena kalau ngelihat kan ya lu apa gue kan masih zaman main warnet kan. Betul. Zaman turnamen lu hadiahnya paling cuma billing, paling banter Indomie ya kan. Benar. Boro-boro di stage. Oke. Lu berarti pas pertama kali masuk Aura timnya siapa yang lurus? Langsung teman-teman dari Aura NSC kah atau yang Ignite dulu kah? Nesi sama Xcode waktu itu. Xcode ya, Xcode waktu itu. Si Xcode waktu itu masih ada Raden, Mosap, terus Koje sama Ical. Itu dari Xcode sama NSC, siapa yang paling susah diurus, Mbak? Xcode sama Nesi lah. karena artis-artis semua. Bukan masalah artis semua, karena gue harus ini sama jadwalnya mereka. Oh iya. Ya kan, jadwal mereka kan juga sebenarnya selain jadi pro player juga udah padat, terus gue harus sesuaiin lagi sama jadwal mereka. Ribetnya di situ. Kalau Xcode kan enak, mereka ada di GH, mereka emang fokusnya benar-benar kompetitif doang. Nah, ini yang masih apa ya? Masih sampai sekarang mungkin banyak orang nggak tahu kalau NSC tuh sebenarnya adalah tim influencer, benar gak sih, Mbak? Kalau dibilang tim influencer sebenarnya nggak juga. Enggak juga. Emang awalnya tim kompetitif juga gitu tim loh. Tim kompetitif. Terus awalnya cuman karena mereka juga sebagian besar udah berkeluarga, terus mereka punya job as influencer juga udah terlalu banyak. Akhirnya ya udah nggak baik kalau kita paksain gitu. Lebih ke arah mereka sekarang udah punya kesibukan pribadi masing-masing, yaitu keluarga, makanya mereka udah nggak bisa dibilang nggak bakalan aktif banget lah, tapi sebenarnya chance mah ada aja terus gitu ya. Ada aja terus. Nah, ngomongin Aura itu sendiri, lu kan gue lihat kemarin udah official announcement nih, lu cabut banget nih dari Aura nih. Apa sih alasan utama lu cabut dari Aura? Padahal lu punya apa ya? Lu punya anak-anak itu luar biasa semua, entah itu yang NSC-nya, entah itu yang Ignite-nya, dan segala andil lu di Aura, bisa gue bilang kan lu lumayan banyak andil lu di Aura. Apa sih alasannya? Sebenarnya alasan paling utama gue adalah gue mau recover. Iya, gue mikirin gue pengen cabut enggaknya itu sebenarnya udah lumayan lama loh, setengah tahun ada gue mikir. Jadi gue bener mikir sematang-matangnya apakah keputusan gue ini berdasarkan emosi doang, terus keputusan gue ini yang paling bener atau enggak, terus kira-kira untuk proyeksi ke depannya gue mau ngapain, itu gue udah perkirain semua selama setengah tahun itu. Jadi gue resign pun gak ada masalah buat gue gitu. Itu yang gue pikir. Tapi fokus utama gue adalah gue pengen rehat, gue pengen recover. Karena bagi gue gini, di satu sisi gue nggak bisa selalu kelihatan sehat mentally ya. I know you. Iya kan? Gue nggak bisa selalu kasih lihat kalau gue sehat mentally. Tapi di satu sisi, ketika gue memaksakan diri gue tetap sehat secara mental, gue sadar satu hal. Ketika guanya sendiri itu broken, itu ujung-ujungnya pasti kenanya ke semua orang. Berarti hitungannya sama aja gue ngancurin apa yang udah gue bangun. Nah makanya sebelum itu kejadian, gue milih gue recover dulu, gue mundur.
lu mundur, lu recover dulu. Lu ngomong pakai ada tanda kutip dulu. Berarti lu someday bisa balik lagi Bisa, bisa. dengan catatan. Dengan catatan ya masih rezeki, masih apa mau masuk ke dunia itu lagi, masih belum nikah, masih di Jakarta. Wah, masih belum nikah, masih di Jakarta. Yang gue denger sih, lu mau lanjut kan tuh, lanjut nikah kan? Kayaknya kapan tuh lanjut nikah? Kalau lanjut nikah saya sebenarnya nggak sekarang ini, masih ada banyak yang perlu dipersiapin. Cuman emang kalau semisal gue nikah pun kemungkinan besar gue pindah dari Jakarta. Jadi gue ngikut suami kemana. Oh, karena kita udah punya kemana suami lu membawa lu gitu ya? Iya. Soalnya emang agak sulit buat kita stay di Jakarta. Jadi pasti di luar Jakarta. Dunia tipu-tipu memang ya. Dunia tipu-tipu. Tapi gini, lu tadi ngomong recover, terus paling enggak rehat dulu. Berarti ini tentatif nih. Lu bisa dibilang sebenarnya kayak pengen cuti yang lama aja gitu nggak sih? Apa emang lu pengen keluar, tapi balik atau enggaknya lu benar-benar nggak tahu balik lagi apa enggak gitu? Balik lagi atau enggaknya gue bener-bener nggak tahu. Oh, tapi kemauan sebenarnya ada. Kemauan sebenarnya ada tipis, tapi yang paling gue utamakan adalah gue pengen lepas dari semuanya. Gue pengen bebas. Suasana baru dulu ya, reset dulu sejenak ya. Oke, soal sejenaknya itu kapan? Ya itu lu sendiri yang tahu. Ketika nanti pas lu lagi jalanin gitu ya. Oke. Nah, ngomongin soal lu ninggalin Aura, emang lu nggak berat, Mak, ninggalin Aura? Lu punya anak yang dari berbagai macam bentuk, ya kan? Ada yang lucu, ada yang gemesin, ada yang ganteng juga, ada yang berprestasi juga, ya kan? Tuh gimana tuh, Mak? Lu nggak kangen sama mereka nih, Mak? Terus teammate lu di kantor gimana lu tinggalin, Mak? Kalau masalah teammate, anak-anak, justru udah pasti berat lah gue tinggalin. Ya gimana juga gue gede bareng sama mereka kan. Susah senang gue bareng-bareng sama mereka. Biarpun bisa dibilang gue mungkin nggak 100% selalu ada di mereka punya kondisi ya. Tapi ya manis pahitnya kita rasain semua lah. Dari dikata-katain orang kan sampai akhirnya bisa ya seenggaknya masih bisa dipuja orang lah, biarpun sebentar doang. Kata-kata apa yang masih nyelekit banget sampai sekarang, Mak, menurut lo? Yang paling nyelekit itu ini, Aurata. Berarti, sorry, gue nggak ketawa karena konteks itu ya, tapi maksud gue ternyata hujatan netizen tuh sekena itu berarti ya, ternyata ya. Diam-diam lah sebenarnya kena juga. Oh, kena juga. Soalnya kadang-kadang sebenarnya sedih juga tau kalau misalkan ngeliatin pas anak-anakku lagi kalah. Oh ya? Sebenarnya ya. Gue biasanya tuh orang yang nangis paling belakang. Dan ini lo sekarang nangis? Iya. Kalau misalkan gue inget lagi kan, apalagi pas banyak banget sih sebenarnya. Aduh, jadi campur aduk dah. Pokoknya kalau misalkan ditanya berat apa enggak buat gue ninggalin anak-anak, sebenarnya berat banget lah. Nggak mungkin lah gue nggak berat ninggalinnya. Cuman di satu sisi kalau misalkan suatu saat gue jadi satu orang yang ngeganjel mereka, nggak boleh. Gue nggak boleh egois gitu. Cuma buat pertahanin posisi gue. Tapi kedepannya gue bakal ngerusak banyak hal karena guanya sendiri juga ibaratnya gue juga lagi rusak kayak. Nggak boleh lah kayak gitu. I feel sorry for it ya. Pas FFVM kemarin kan mereka down gitu gara-gara mereka sendiri juga ada masalah, nggak bisa perform yang terbaik. Terus di finals juga gue masih ngerasain senengnya gila. PUBG gue bisa lolos ke finals kan. Biarpun pas finalsnya juga nggak terlalu doing well. Wah, gila. Gue ngeliatin satu-satu mukanya pas nangis tiap kala, gila. Sebenarnya tuh itu hal paling perih yang pernah gue rasain. Kalau misalnya selama bareng sama anak-anak ya. Cuman gue nggak pernah bisa nangis di depan mereka juga. Ya masa anak-anak gue nangis, gue ikutan nangis. Padahal gue yang harusnya motivate mereka. Makanya biasa gue tuh nangis paling belakang. Ya ampun, lu
segitu sayang sama cintanya lo sama mereka, anak-anak lo. Wah gila. Wah gila sih, ini udah tergambar jelas sih, ya ampun. Ini lo, sorry ya jadi nangis gini nih. Gak apa-apa. Dari kemarin sebenarnya kalau inget-inget gue farewell terus apa di chat sama anak-anak gue segala macam terus di chat sama orang kantor gue pengen nangis. Oh, Dan oke. terakhir sama gue ketemu bos gue pas yang kayak buat farewell lunch gitu juga pengen nangis cuman nggak boleh gue harus kuat. Nggak apa-apa, Gue nggak apa-apa. ini kan keputusan gue. Nggak apa-apa, lo nangis sesekali nggak apa-apa lah. Nggak apa. Iya ampun. Ya udah, take your time. Aduh. Nggak apa-apa. Kita manusia, wajar kita bisa nangis. Sekalian aja kalau misalkan lo mau ada pesan-pesan untuk teman-teman lo yang atau anak-anak lo atau rekan kerja lo yang mungkin bisa lo sampein, siapa tahu mereka nonton, sampein aja. Paling gue pengen minta maaf sih sama anak-anak gue kayak belakangan terakhir juga gue lumayan sering marah sama mereka biarpun sebenarnya itu juga masalah sepele gitu. Gue pengen minta maaf juga kayak gue udah apa sebenarnya masalah gue dari dulu adalah gue berharap gue selalu ada buat mereka lah seenggaknya setiap saat, cuman gue memang nggak bisa dan bahkan di detik-detik terakhir pun gue nggak bisa kasih mereka momen yang ngenakin gitu loh. Terakhir gue ke GH aja tuh gue marah-marah. gue minta maaf. Marah-marah kenapa emang? GH berantakan, kotor, jorok. Tapi itu kan emang wajib lo ngomong kan. Iya, gue marahnya lumayan keras juga waktu itu. Gue nggak, kadang-kadang di satu sisi gue mau marah juga gue nggak enak. Tapi kalau gue nggak marah, mereka nggak bisa apa ya, nggak bisa jadi lebih baik gitu istilahnya. Kalau gue mikirnya di sana. Cuman di satu sisi kadang-kadang gue juga nggak enak gitu marahin mereka. Jadi kayak gimana ya? Pengen marah tapi nggak enak. Tapi mau nggak mau harus marah. Nah, gini Mak, tapi lu kan sebagai emaknya anak-anak lah di sana. Itu orang tua mereka masing-masing ada yang ngebantah lu gak sih? Lu jangan keras-keras dong sama anak gua, atau malah kayak makasih ya udah ngebimbing anak gua jadi gini. Itu gimana sih, Mak? Kalau so far yang kayak gitu belum ada ya, tapi emang ada beberapa orang tua yang deket sama gua. Jadi mereka biasanya juga kayaknya sih anak-anak gue nggak pernah cerita kayak gitu ya. Cuma emang ada beberapa kali gue sempat ngobrol sama orang tuanya, misal kayak udah kepepet nih, gue bingung mau ngurusin anaknya gimana, gue nanya sama orang tuanya, ada kayak gitu. Oke. Atau kadang-kadang sekedar silaturahmi sama orang tuanya. Lu paling dekat sama nyokap bokapnya siapa, Mak? Ini bokapnya Iqbal, anak PUBG. Anak PUBG, bukan Kavela. Kalau orang punya Kavela gue gak kenal. Oh. Nggak. Oke, tapi tadi kan berarti relate sama konflik. Lu selama di Aura ngurusin tim, entah itu PUBG, Free Fire atau apapun, ada konflik yang paling pecah gak sih itu di tim itu, di tim Aura? Paling pecah itu sebenarnya ada 3 player waktu itu kan sempat pecah gimana ya, pecah masalah yang sebenarnya lumayan gede ya. Tapi yang bener-bener ke blow up itu Kavela doang. Ada lagi. Nggak ada lagi. Ada lagi, ada 2 lagi, cuman emang ditutup rapat aja. Oh, ditutup rapat aja ya. Cuman yang deket-deket aja yang tahu ya. Yang deket-deket aja yang tahu. Sian lo nggak tahu lo, sian lo. Jadi cukup Kavela aja kemarin yang terpublish cukup pecah gitu ya, meledak gitu ya. Oke. Nah, ini jadinya relate sama jatuhnya kan Kavela adalah player yang sempat bermasalah sama Aura. Lu ada
apa ya? Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang lagi nonton mungkin supaya mereka kalau ngetim tuh biar nggak bermasalah, mereka harus apa sih, sama manajemen terutama ya. Karena kan ini penting nih untuk teman-teman yang nonton. Sebenarnya kalau misalkan dari gue pribadi, gue pengen pesen beberapa hal buat player-player terutama yang kebelet banget sama e-sports ya. Ah, Pertama itu cek dulu yang bener tim e-sports yang lo mau masukin itu bener-bener cocok sama visi sama misi lo atau enggak. ah, Karena kalau misalkan ternyata nggak cocok, misalnya kayak bibit bobot bebetnya, oh, kedepannya lo pasti ada masalah gitu. Dan oke. masalahnya juga beragam, apalagi kan bocah-bocah kebelet e-sports, misalnya udah kontrak 1 tahun, tiba-tiba sebulan pengen cabut, 2 bulan pengen cabut gitu. Karena ngerasa, ih ternyata masuk tim ini nggak nyaman ini, nggak nyaman itu. Ya lo kerja itu nggak ada yang enak. Betul. Jadi make sure tempat kerja lo itu memang satu tempat yang lo inginin, karena visi misinya itu sama kayak lo. Cari tahu dulu lah, paling pendekatan perkenalan dulu. Terus yang kedua, baca kontrak yang bener. Kontrak itu hal paling penting sekaligus paling krusial buat hidup matinya player sama manajemen. Jadi kalau misalkan kontrak lo dari awal aja udah nyepelein kontrak, hitungannya sebenarnya lo nyepelein tim lo juga. Oh, gitu. benar. Nah, terus yang ketiga, lo ini kalau misalkan untuk player-player yang tinggal di GH atau mungkin yang ngetim tapi mobile ya, kadang di GH kadang enggak, selalu ingat lo itu sama orang tua, sama saudara kandung yang sedarah itu lo bisa berantem, apalagi sama yang bukan. Lo berantem itu udah pasti ada, tapi yang paling lo butuhkan adalah namanya lo nggak boleh egois. Di sini lo hidup sama manusia lainnya. Lo harus belajar mengerti manusia lain itu seperti apa. Gak bisa semuanya itu karena lu harus demi lu dan semuanya buat lu. Nggak akan bisa kayak gitu. Pengertian sama perhatian itu penting sih buat lu punya duluan. Karena kebanyakan player suka bilang kayak gini kan, ya bukan player doang sih, hampir semua orang ya kebanyakan suka bilang kayak gini, ya gue emang gini orangnya. Ya kan? Tapi satu hal yang gue pelajarin selama gue hidup, orang itu nggak akan semuanya bisa nerima diri lo apa adanya. Betul. Di mana lo berada, ya lo harus menyesuaikan diri sama lingkungan sana. Betul. Hitungannya lo orang baru, lo minta lo semua diikutin, nggak bisa kayak gitu, itu nggak make sense. Orang yang punya rumah itu ibaratnya gue tetanggaan sama lo nih Ji, kan lo punya rumah lo sendiri, terus gue masuk ke rumah lo, gue usir lo, nggak sopan. Terus lo ngomong ya gue emang gini orangnya, nggak bisa. Ya gue emang gini orangnya, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa seenak jidat lo, nggak bisa sama maunya lo, karena lo harus kompromi sama orang-orang sekitar lo juga pada akhirnya ya, Ma ya? Iya. Oke. Itu adalah pesan-pesan dari Mami Bigel buat lulu pada yang mungkin bingung gitu, gimana sih biar nggak ada konflik, biar di tim e-sport tuh baik-baik aja. Nah, ngomongin soal konflik juga, kan ada beberapa player yang cukup bermasalah gitu sama tim lo, terutama yang lu pegang. Dan yang paling pecah banget ya kemarin itu Kavela. Lo udah maafin dia belum sih sampai detik ini, even sampai lu udah farewell secara personal? Lo tau lah jawabannya. Apa tuh? Ya gue nggak tahu. Jawaban gue masih sama sih kayak kemarin, belum. Lu belum? Belum. Oke. Bisa gue mengerti. Karena ya gue tahu dari sisi lu seperti apa, gue tahu dari sisi anak ini seperti apa, dan anak ini pun kebetulan ngakuin, jadi gue mengacu ke sisi lu, ya cukup wajar kenapa lu belum maafin dia. Tapi lu ada harapan gak sih buat anak ini supaya anak ini lebih baik lagi? Maksudnya? Ada, kalau itu ada. Oke, gimana? Seenggaknya gue pengen, kalau gue ngelihat anak-anak umuran Kavela itu sebenarnya kurang lebih, kalau lu nggak ngerasain ditampar sama hidup tuh kayak gimana, ini nggak bakal belajar. Bener. Relate. Yeah. Emang umuran kayak gitu tuh di gua omelin berapa kali, dibilangin berapa kali,
kalau mau hatinya ke sana ya tetap ke sana gitu, gak ngaruh gue mau ngomong sampai berbusa juga. Emang bener-bener harus ditampar dan gue terpaksa harus tampar dia pakai hidup gitu loh. Iya, Ya gue berharap seenggaknya ya mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi gue harap mungkin saat umur dia mungkin 23 ke atas atau 25 ke atas dia udah mulai berubah cara pikirnya lebih dewasa. Seenggaknya masih apa yang dia dapat dari tamparan hidupnya ini tuh bisa dia pakai buat kehidupan selanjutnya. Oke. Karir dia. Oke, jadi kayak jujur masih mending lu yang nampar gak sih? Lu pernah berpikiran kayak gitu gak sih? Masih mending gue yang nampar pakai kenyataan sekarang nih, sebelum lu dapet gambaran dari kehidupan yang lebih keras. Kayak gitu gak sih, Mak? Iya. Masih mendingan sekarang. Kenapa? Karena gini, hitungannya Kavela itu masih muda. Benar. Hitungannya masih muda. Bener. Coba lu bayangin kalau dia ketamparnya pas umur 30-an. Wah, depresi sih, Pak. Posisi udah punya istri apa punya anak lagi. Anggap kayak gitu. Iya. Depresi pasti ya. Itu seberapa brokennya nanti. Mending sekarang dia nanggung diri dia sendiri, dia ketampar sendiri, tapi dia punya waktu panjang untuk memperbaiki itu semua. Iya. Lebih ke arah dia ke-triggernya untuk responsibility ya, Ma ya. Tanggung jawab gitu ya atas semua apa yang dia lakukan gitu ya. Oke. Berarti itu aja tuh pesan untuk player yang bermasalah. Ada lagi gak yang berpotensi bermasalah, ada gak? Sebenarnya setiap orang tuh punya potensi bermasalah loh. Cuma tergantung, cuma beda-beda aja triggernya. Enggak, tapi sampai kemarin lu sign out, lu cabut dari Aura Farewell, itu nggak ada yang udah maksudnya kelihatan berpotensi bakalan bermasalah, nggak ada? Ada beberapa, tapi kalau gua rasa itu masih bisa dihandle lah. Pasti bisa dihandle. Itu bukan masalah yang kalau ini penglihatan tipis gua ya, karena kan sebenarnya gua udah off ngurusin player juga agak berapa lama gitu. Nggak bakal segede yang gimana sih. Masalah-masalah kecil biasa sih. Oke. Common things, common problem itu di semua tim pasti ada ya, Ma ya? Pasti. Wajar. Oke. Itu dia dari pesan buat player bermasalah kayak model Iqbal juga udah. Tadi jawabannya juga udah jelas. Mas sampai detik ini belum maafin dengan catatan emang dia pengen ngasih pelajaran yang berharga gitu ya, Mak ya. Tapi by the way ini sih paling kan ada beberapa juga tuh yang pasti nanya kan statusnya dia gimana. Benar. Ini paling gue jelasin aja. Sebenarnya statusnya dia itu kan masih kontrak sama kita. Betul. Cuma kontraknya di freeze kan. Karena posisi gue udah nggak di Aura, itu wewenangnya Kavela dilepas atau enggak bukan di gue lagi. Itu tergantung dari Auranya. Dari Auranya langsung atau dari manajer ya, which is itu Foxy? Bisa dari Foxy sama manajemen atas. Tektokan deh tuh Foxy berarti sama manajemen atas. Iya, tinggal tektokan deh itu semua. Kalau misalkan ada tim yang mau buyout, tapi ternyata Auranya bersedia, ya silakan. Karena udah deal kan. Even secara kontrak klausulnya masih bisa. Even Kavela tiba-tiba dikasih kesempatan main pun bisa aja. Bisa aja. Oke. Karena jatuhnya mau dia main lagi mau enggak itu udah bukan urusan lu gitu ya. Oke. Itu urusan itu gue tinggalin ke Aura. Gimana menurut lo? Bakalan dikasih lagi gak kesempatannya? Kalau yang itu gua nggak bisa jawab sih, karena ini hitungannya kasus pertama juga kan, kasus pertama, ya kan, yang di blow up dan lumayan keras. Jadi gua nggak tahu deh, in the future nanti bakalan dikasih main lagi atau dilepas ke tim lain, gue kurang tahu. Iya, I know. Karena kan gue lihat bocahnya juga udah mulai aktif ya Bun ya, udah mulai aktif, main-main lagi. Aktif, Bun. Siapa tahu ya kan ada secercah harapan, kita nggak pernah tahu juga ya nggak sih? Ya paling gue minta buat yang ngomel-ngomel karena gue nggak maafin dia, ya doain aja lah suatu saat gue bisa maafin. Amin. Nah lanjut deh. Berarti kalau gitu lo ada konklusi gak sih nih? Karena kan lo jatuhnya ninggalin Aura juga. Lo pengennya in the future
teman-teman penikmat Free Fire, Aura Fam itu kayak gimana sih lo pengennya? Sebenarnya kayaknya bukan cuman buat Aura Fam-nya doang sih. Iya, iya, iya. Gue pengen buat ke semua penontonnya. Yes. Yang pertama, tolong kalau misalkan komen itu, kalau komen ngebela tim atau enggak komenin caster segala macam, maksudnya ya yang sehat dikit gitu loh. Kalau misalkan lo nggak suka sama, misalnya nggak suka sama casternya karena suaranya atau karena pembawaannya nggak cocok sama lo, jangan lo hina ke arah yang berbau seks gitu loh. Ya. Jangan komen-komen mesum gitu kalau misalnya memang lo nggak suka. Sama ya lo boleh sayang sama satu tim, lu boleh bela satu tim, boleh fans, tapi tolong jangan sampai fanatik gitu loh. Sampai fanatik sampai lu bisa ngatain bapak ibu orang segala macam. Lo itu tuh udah nggak waras anjir. Bapak ibu orang tuh nggak ada sangkut pautnya sama lo ngefans sama satu tim gitu. Yes, Kenapa lo harus bawa bapak ibu orang yang nggak ada salahnya itu? Dan menurut gue itu kurang ajar banget gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa kalau mau komen tuh inilah yang lu mau kritik boleh, mau ngatain juga boleh, cuma seenggaknya agak berpendidikan lah. Ada konklusi lah ya di balik semua hujatan lu gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi gak buat mereka kayak thank you, mungkin lu mau saya thank you juga buat yang dukung mungkin? Atau yang hujat juga mungkin? Gue mau say thanks buat semuanya sih, mau yang hujat, mau yang dukung. Buat yang dukung tuh kayak thank you udah selalu dukung kita, mau kita menang kayak, mau kita kalah kayak, mau kita berkalah berkali-kali juga kalian tetap ngikutin. Gokil ya? Juara sih. Cuman untuk yang hujat ya thank you juga. Kalau kalian nggak hujat, kita nggak bakal dipuja. Iya. Jadi tetap ya dihujat juga lu take it in a good way buat lu koreksi, buat evaluasi juga ke depannya biar lebih baik gitu ya. Alright. Ada lagi kan nih pesan-pesan buat teman-teman? Kayaknya nggak perlu ya, karena kan kita juga harusnya masih bakal ketemu ya. Iya, kita masih ketemu kok. Kemarin-kemarin kita ngomong. Jadi tenang aja, Mami Bigel tuh nggak kemana-mana, cuman dari segi tim doang dia cabutnya gitu ya. Lo berarti masih bakalan ada memantau-mantau di Sini Sports ini. Lu jadi caster mungkin karena kemarin di YouPoint lu nge-cast kan sama gue. Iya. Paling so far kayak selama gue rehat ya, kalau misalkan masih dipercaya buat nge-cast ya gue nge-cast. Kalau misalkan enggak ya paling gue fokus rehat. Ya tergantung rezeki lah. Kalau misalkan ternyata masih dikasih kesempatan untuk nge-cast, gue mau aja. Oke, jadi tolong ya Mr. Jonathan yang nonton ya. Mami Bigel dengan segudang pengalamannya lu boleh tonton kemarin di YouPoint, dia nge-cast keren banget. Deserve banget lah, ada di panggung besar lah pokoknya. Thank you Ji. Dah gitu aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya. Mami Bigel, thank you banget buat waktunya. Ya. I wish you all the best. Lu sehat-sehat terus, sukses selalu dan selalu happy sama masa free lu. Iya. Enak ya, pengangguran bebas kan. Bebas. Mantap. Thank you banget pokoknya Mami Bigel. Sehat-sehat terus, sukses selalu. Dan juga salam buat nyokap bokap di rumah, sama salam buat pasangannya juga ya. Jangan lupa kalau ngereng pastiin menang gitu ya. Amin. Udah itu aja dari Mami Bigel dan juga gua di sini. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Ini kayaknya video nggak bakalan gua cut. Jadi buat kalian yang nonton jangan lupa di support juga, follow di Instagramnya Mami Bigel biar tahu juga loh kesibukan kesehariannya Mami Bigel di mana. Gue taruh nanti di overlay. Dan juga kalau kalian punya request next ngobrol sama siapa, boleh aja komen di kolom komentar, nanti gue tinjau lagi. Sekali lagi terima kasih buat semua yang udah nonton. Maaf kalau banyak salah-salah kata dan kekurangan. Gue Jispen di sini. Ada siapa di sini? Mami Bigel. Oke, kita pamit undur diri. See you guys in the next videos. Bye bye.